Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas metabolisme, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai overview metabolisme. Jadi sebelum kita membreakdown metabolisme dari zat gizi makro, ya step by step, karbohidrat dulu, kemudian protein, kemudian lemak yang di dalamnya juga spesifik. Nanti ada karbohidrat, ada proses glikolisis, ada proses dekarboksilasi oksidatif, transfer elektron, kemudian ada gluconeogenesis, ada glikogenolisis, dan sintesis glikogen. Kemudian kita menganjak ke protein, ya di situ nanti ada transaminasi, deaminasi, dan sintesis protein. Nanti bisa switch dengan lemak, ya lemak bisa duluan atau protein duluan. Nanti lemak ada lipogenesis, ada lipolisis, ada sintesis beberapa badan keton dan produk yang lain. Kemudian di akhir sesi kita ada integrasi metabolisme. Jadi antara makro, ya antara makro yang satu dengan makro yang lain itu saling terkait atau saling berinteraksi di dalam tubuh kita. Dan nanti ada beberapa overview mengenai penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolisme karbohidrat, protein, atau lemak. Nah, masalah penyakit nanti tidak terlalu dalam. Nah, di sini pada topik ini kita akan berdiskusi mengenai overview metabolisme. Jadi sebenarnya metabolisme itu apa? Kemudian bagaimana sih rute atau gambaran metabolisme secara umum di dalam tubuh kita itu seperti apa, akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Pada dasarnya, proses metabolisme zat gizi makro di dalam tubuh kita itu terbagi atas dua proses utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme artinya adalah pemecahan yang besar menjadi dipecah-pecah menjadi kecil. Anabolisme atau anabolik artinya dia penyusunan, ya, dari yang kecil-kecil menjadi yang relatif besar. Atau secara harfiah, katabolisme adalah pemecahan molekul atau senyawa kompleks berupa substrat zat gizi, ya, menjadi komponen yang lebih kecil. Artinya kompleks itu apa? Seperti karbohidrat, lemak, ya, protein itu kompleks, senyawa kompleks karena tersusun dari berbagai macam karbon, hidrogen, oksigen yang membentuk berbagai macam ikatan sehingga disebut sebagai struktur yang kompleks. Jadi pemecahan itu yang kompleks tadi menjadi yang lebih kecil-kecil, menjadi hidrogen, H menjadi karbon, C menjadi oksigen, O atau lebih lebih naik lagi, ya, menjadi karbon dioksida atau H2O, air, ya. Jadi karbohidrat misalnya, ya dipecah menjadi glukosa C6H12O6 menjadi CO2 H2O. Nah, itu artinya dari kompleks menjadi lebih sederhana. Itu contoh dari katabolisme. Protein dipecah menjadi asam-asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Itu contoh katabolisme. Adapun anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme, yaitu penyusunan unsur atau senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks, ya. Asam amino yang satu dengan yang lain berikatan dengan ikatan peptida menjadi protein. Asam lemak dengan gliserol dengan ikatan ester menjadi lemak. Kemudian CO2, H2O
bergabung menjadi satu ya, bersama-sama membentuk kompleks karbohidrat. Nah, itu disebut sebagai anabolisme. Nah, katabolisme ya pada saat pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana, nah disitulah biasanya dilepaskan atau didapatkan energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, ATP inilah yang adenosin trifosfat inilah yang digunakan untuk membiayai berbagai macam gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita ya, gerakan otot, kemudian bagaimana proses-proses yang berjalan di dalam tubuh kita itu membutuhkan energi kimia. Nah, ATP itu dibutuhkan di sana. Jadi pada saat proses katabolisme, pemecahan yang kompleks menjadi yang sederhana, di situ didapatkan ATP. Nah, adapun pada saat penyusunan ya, dari yang sederhana menjadi yang kompleks, justru di situ membutuhkan energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, ini ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap dari metabolisme. Yang pertama dari katabolisme ya, kita bahas masalah katabolisme dulu. Jadi katabolisme adalah pemecahan yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah, di sini ada 3 tahap ya. Yang tahap pertama adalah hidrolisis komponen yang kompleks menjadi beberapa senyawa antara. Jadi misalnya dari protein menjadi asam amino. Nah, dari asam amino ini nanti dia juga akan dipecah lagi, dikatabolisme lagi menjadi asetil CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi dari sini ya, dari protein dari protein ini kemudian menjadi asam amino, kemudian menjadi asetil CoA dan diteruskan ke bawah untuk menghasilkan ATP. Nah, kemudian yang tahap kedua, nah di sini konversi dari produk intermediate atau senyawa antara menjadi asetil CoA. Jadi tahap 1 protein menjadi asam amino, kemudian tahap 2 asam amino menjadi asetil CoA. Nah, tahap yang ketiga adalah oksidasi dari asetil CoA. Disinilah dihasilkan ATP yang paling banyak. Nah, perubahan dari senyawa intermediate ya, misalnya yang karbohidrat itu monosakarida menjadi asetil CoA, ini juga beberapa menghasilkan ATP. Tetapi ATP yang terbanyak adalah ATP yang didapatkan dari hasil oksidasi asetil CoA. Ini adalah rute di mana zat gizi makro itu dipecah ya. Yang tadinya kompleks menjadi sederhana, menjadi molekul yang paling sederhana. Tujuan utamanya apa? Yaitu mendapatkan ATP untuk membiayai proses-proses yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kadang-kadang makan itu dianggap untuk menyuplai energi. Nah, energinya didapat dari mana? Di dalam makanan itu terdapat karbohidrat, terdapat lemak, terdapat protein. Kalau makanan itu tidak mengandung ketiganya, tidak ada karbohidrat, tidak ada lemak, tidak ada protein, ya tidak akan bisa digunakan sebagai sumber energi. Nah, jadi karbohidrat, lemak, protein yang ada di dalam makanan itu masuk di dalam tubuh kita, dicerna, kemudian diserap di dalam usus ya, menjadi masuk ke sirkulasi darah. Nah, di situ nanti karbohidratnya dalam bentuk glukosa, lemaknya dalam bentuk trigliserid atau asam lemak, kemudian proteinnya baik itu dalam bentuk asam amino atau protein atau peptida, dia akan dipecah kemudian atau dihidrolisis menjadi produk antara, kemudian dilanjutkan untuk dipecah menjadi asetil CoA. Nah, dari asetil CoA ini kemudian dia masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat atau TCA cycle.
Nah, disitulah didapatkan ATP dari transfer elektron. Nah, nanti pada beberapa mata kuliah ke depan, beberapa subbab ke depan ya, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana protein itu dipecah menjadi asam amino. Step-step ini akan kita diskusikan semua. Nah, di pertemuan kali ini kita overview secara umum. Nah, keterangannya adalah reaksi katabolisme ini menghasilkan ATP. Kemudian terdapat 3 tahapan utama, jadi proses hidrolisis, kemudian konversi hasil hidrolisis atau senyawa intermediate menjadi asetil CoA, dan yang terakhir adalah oksidasi asetil CoA menjadi ATP dan beberapa produk samping ya, seperti karbon dioksida, CO2 dan H2O. Nah, kapan ini terjadi? Kapan dominan? Jadi tidak bisa tubuh. Jadi kalau kita berbicara sistem kesetimbangan tubuh itu tidak bisa kita hanya diskusi mengenai satu katabolisme atau satu anabolisme. Keduanya ini every time ya, setiap waktu itu akan terjadi di dalam tubuh kita. Jadi saya ini bicara di sini membutuhkan ATP untuk gerakan ini otot atau gerakan tangan ini butuh ATP, sehingga di situ proses katabolisme akan terjadi. Nah, di sisi lain ya, di dalam tubuh kita itu ada setiap saat ada sel-sel yang mengalami degradasi, misalnya sel darah merah. Nah, disitulah perlu adanya penyusunan atau pembuatan struktur protein. Nah, di situ anabolisme. Jadi satu sisi katabolisme banyak terjadi karena kita butuh ATP untuk gerakan, satu sisi kita membutuhkan ATP untuk tadi pembentukan sel-sel tubuh yang rusak every time karena berbagai macam kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi ada periode di mana katabolisme ini dominan ya. Kapan dia dominan? Yaitu pada saat terjadi keseimbangan energi negatif, yaitu pada saat lapar atau pada saat puasa ya. Jadi pada saat puasa itu bagian-bagian tubuh kita, cadangan energi kita dalam bentuk glikogen atau dalam bentuk lemak akan banyak dipecah karena kita tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk exercise, untuk aktivitas sehari-hari, sehingga cadangan yang di dalam tubuh kita, dalam tubuh saya misalnya, glikogen saya, kemudian lemak saya akan banyak dipecah, didegradasi atau dikatabolik atau melalui proses katabolisme. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ATP. Nah, ini tadi pada tahap hidrolisis tidak ada energi dalam bentuk ATP yang terbentuk. Kemudian pada tahap 2 ya, perubahan dari intermediate menjadi asetil CoA ini dihasilkan ATP, meskipun jumlahnya nggak sebanyak pada saat oksidasi asetil CoA. Nah, contohnya pada saat proses glikolisis glukosa ya, menjadi pirufat. Nah, di dalam proses glikolisis ini dihasilkan ATP ya, ada 2 ATP. Padahal kalau 1 mol glukosa dalam 1 siklus transfer elektron itu bisa menghasilkan 36 ATP. Jadi perbandingannya sangat jauh. Nah, tadi ya katabolisme, sekarang anabolisme, kebalikannya. Jadi penggabungan senyawa sederhana, misalnya asam amino atau karbon skeleton, CO2, H2O, kemudian ada komponen lain menjadi yang lebih kompleks, menjadi protein contohnya ya. Nah, di gambar samping kanan itu ada ringkasan sebenarnya ya. Ini saya ambil dari buku Living Cord, teman-teman silakan baca di situ di awal overview mengenai metabolisme. Nah, jadi katabolisme ya, perubahan dari karbohidrat, protein, lemak menjadi CO2, H2O, NH3. Sebaliknya anabolisme ya, prekursor molekulnya ada beberapa asam amino,
kemudian gula, asam lemak menjadi protein, polisakarida, lemak atau asam nukleat. Nah, reaksi ini kebalikan dari katabolisme, yaitu membutuhkan ATP. Ya. Jadi pada saat kapan dia dominan, bukan kapan dia terjadi ya, tapi kapan dia dominan terjadi. Karena setiap saat bisa saja terjadi anabolisme, every time ya. Karena beberapa sel-sel tubuh itu rusaknya, meluruhnya itu tidak berbarengan. Jadi setiap saat bisa dibutuhkan. Nah, kapan dia dominan? Dominan terjadi di dalam tubuh kita, yaitu pada saat keseimbangan energi positif. Artinya kita dalam keadaan asupan ya, yang keseimbangan energi positif itu asupan atau intake energi itu lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk exercise misalnya. Misalnya saya habis makan ya, mendapatkan intake 400 kilokalori, kemudian duduk nggak ngapa-ngapain, nggak gerak, artinya di situ terjadi keseimbangan energi positif ya. Energi yang saya dapatkan dari substrat gizi makro makanan kemudian masuk ke dalam tubuh kita nggak saya gunakan untuk apa-apa, itu keseimbangan energi positif. Berbeda dengan puasa tadi ya, puasa itu keseimbangan energi negatif. Kenapa? Karena tidak ada intake, tidak ada makanan, kita tetap aktivitas ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu pada saat puasa didapatkan dari degradasi. Nah, sedangkan yang anabolisme ini kita makan tapi kita nggak ngapa-ngapain, jadi kita surplus energi atau surplus substrat gizi makro. Nah, ini banyak terjadi anabolisme. Makanya kalau energi positif terus ya, intake terus, kemudian tidak ada exercise, ya otomatis dibangun terus ya. Glikogen akan disintesis terus, kemudian karena kapasitasnya terbatas, kemudian yang dilanjutkan dengan sintesis asam lemak, sintesis lemak terus menjadi gemuk. Ya, ini kalau terus menerus terjadi. Nah, tadi overview mengenai katabolisme dan anabolisme. Kemudian bagaimana sih sebenarnya regulasi? Kapan sih siapa sih yang mengarahkan akan terjadi anabolisme? Siapa yang mengarahkan akan terjadi katabolisme? Kemudian bagaimana prinsip pengaturannya? Nah, ini ada tiga contoh gambar ya. Yang pertama adalah bagaimana sinyal itu ditransmisikan ya melalui antara sel satu dengan sel yang lain itu menggunakan neurotransmitter. Semoga masih ingat fisiologinya ya. Jadi antara sel syaraf dengan sel target itu di situ ada celah ya, di mana di situ akan terisi neurotransmitter yang gunanya adalah untuk mentransmisikan menghantarkan sinyal syaraf atau sinyal atau perintah tertentu. Kemudian bisa juga proses penghantaran sinyal dari sel satu ke sel yang lain itu melalui mekanisme hormon. Ya. Kemudian yang ketiga bisa kontak langsung. Jadi bisa ada celahnya di sini, di tengah-tengah ini ada neurotransmitter. Informasi dari sini, perintah metabolisme dari sini ya, kemudian di sini di tengah-tengah ada neurotransmitter, diambil oleh neurotransmitter dan diteruskan ke yang sini. Nah, bisa juga dengan endokrin ya, dengan sinyal hormon. Ini punya perintah kemudian ke otak, otak memberikan perintah sekresi hormon kepada kelenjar-kelenjar tertentu, kemudian digunakan untuk memerintah ini. Bisa juga kontak antara sel yang satu dengan sel yang lain tanpa adanya neurotransmitter. Ini kalau antara sel yang dalam satu organ biasanya, karena dia menempel jadi langsung bisa disampaikan. Jadi ini yang dinamakan sistem homeostasis.
kapan tubuh kita akan dominan anabolisme atau kapan akan dilakukan proses katabolisme, kapan akan digunakan proses anabolisme. Nah, di sini diatur oleh sedemikian rupa kita nggak pernah sadar ya. Kita nggak mungkin misalnya kita duduk ini, kamu anabolisme saja, jangan kamu katabolisme, yang anabolisme biar sini saja. Nggak bisa seperti itu, karena itu diatur oleh sistem homeostasis di bawah alam, di bawah kendali kesadaran. Bukan di bawah kendali kesadaran justru ya, maksudnya di luar kendali kesadaran. Jadi sistem syarafnya bukan sistem syaraf yang sadar. Nah, di sini melibatkan tadi ya neurotransmitter, penghantaran sinyalnya, penghantaran perintah ya, lewat neurotransmitter, lewat hormon, sekresi hormon, kemudian bisa antar sel. Nah, ini kemudian sistem sinyal ya, sinyal dari dalam sel ya. Jadi sinyal atau pertanda, nah ini bisa dihantarkan ya. Yang pertama adalah dari dalam sel ya. Misalnya sel-sel yang ada di dalam tubuh itu yang substratnya misalnya sel di dalam hati. Nah, di situ sudah banyak substrat glukosa. Maka dia tidak akan memberikan sinyal ya kepada sistem syaraf, kepada otak, bahwa dia itu sudah penuh glukosa. Jadi jangan produksi glukosa lagi, jangan anabolisme terus, stop anabolismenya. Kemudian otak akan merespon, oh dia stop, sehingga arah anabolisme jangan digunakan untuk mensintesis glukosa lagi dan disimpan di dalam sel hati lagi ya. Arahkan ke yang lain misalnya. Jadi ada sinyal seperti itu. Kemudian bisa juga ya, sinyal itu didapatkan dari komunikasi antar sel ya. Bisa kontak permukaan ya, celah antar sel termasuk hormon dan neurotransmitter tadi. Kemudian sinyal juga bisa diantarkan melalui sistem pesan yang melibatkan reseptor. Kemudian menghubungkan intrasel dengan sinyal dari hormon atau neurotransmitter. Kemudian ada sistem adenilil siklase ya, nanti bisa teman-teman baca lebih detail di dalam buku Living Cord ya, kemudian yang melibatkan perubahan ATP menjadi AMP. Nah, ini ya contoh ya, penghantaran sinyal ya, dan direspon oleh sel, penghantaran sinyal dari sel yang satu kemudian direspon oleh sel yang lain. Mekanisme detailnya kalau ingin dipelajari lebih detail. Tapi di dalam prinsip metabolisme di prodigisi tidak terlalu saya tekankan seperti pada S1 di biokimia. Jadi gizi itu yang penting prinsip dasarnya paham ya. Nah, dari sini ya, yang pertama ya, ini adalah rongga ekstraseluler ya, kemudian di sini ada hormon ya, dan di sini ada reseptor. Reseptor itu adalah yang yang warna kuning. Ini biasanya saya lingkari gini keluar kuning, ini kok enggak ya? Oh, ini ya, ini reseptor. Kemudian ini adalah hormon atau neurotransmitter. Kemudian di sini adalah protein internal sel. Kemudian ini adalah adenilil siklase. Itu adalah enzim ya, yang dia akan berperan untuk menerima sel dan menjadi aktif. Nah, di sini ada perintah yang pertama dari hormon ya.
dari hormon. Kemudian hormon itu punya reseptor di dalam sel, misalnya insulin. Nah, di sini hormonnya adalah hormon insulin, kemudian reseptornya adalah reseptor insulin. Nah, kapan dia bekerja, misalnya pada saat di dalam extracellular fluid, ya di sini ini banyak glukosa, maka insulin, ya, maka insulin akan merespon dengan adanya glukosa yang banyak. Dengan cara apa? Dia aktif, kemudian berikatan dengan reseptornya. Ini berikatan dengan ini, ya. Nah, ikatan antara insulin dan reseptor ini yang sudah ini dulu, ya. Ini, ya. Dia akan mengaktifkan protein G, ya. GTP, ya, akan berubah menjadi GDP. Nah, kemudian di sini akan terjadi pelepasan, ya, gugus alfa beta, dan dia akan berikatan dengan adenylyl siklase. Nah, adenylyl siklase, nah di sini dia akan aktif, ya. Nah, di sini pada saat di nomor 3 ini aktif, ini akan membuka keran membran. Nah, artinya tadi kan insulin tujuannya adalah memasukkan, ya, membantu masuknya glukosa yang ada di ekstraseluler ke dalam sel. Karena membran ini sudah terbuka oleh adenylyl siklase, maka glukosa itu bisa masuk dan kemudian dia akan kembali seperti semula setelah glukosanya masuk. Semoga bisa dipahami, ya. Oke, saya lanjutkan. Organ utama. Kalau tadi cara perintah atau cara sinyal itu didistribusikan, ya, melibatkan hormon, neurotransmitter, sama sistem keberadaan substrat tadi. Nah, di sini, ya, organ utama yang sangat berperan di dalam proses metabolisme adalah, yang pertama adalah hati, ya, liver. Liver itu hati, ya, bukan jantung. Nah, liver ini sangat banyak peranannya di dalam tubuh kita. Karbohidrat, protein, lemak, sangat mobilisasinya sangat tergantung kepada organ hati. Makanya kalau orang mengalami masalah liver, ya, asupan gizi makronya itu sangat diperhatikan, ya. Berapa persen karbohidratnya, berapa persen lemaknya, berapa persen proteinnya, harus benar-benar diperhatikan. Karena liver ini merupakan berbagai macam transit, ya, transit berbagai macam gizi makro. Nah, kemudian jaringan lemak atau adipos, ya. Jadi adiposa ini adalah jaringan lemak, kemudian liver tadi, ya. Kemudian otak juga sangat krusial peranannya, dan otot. Nanti keempat organ ini akan sangat sering terlibat di dalam berbagai macam metabolisme gizi makro. Nah, ini dikendalikan oleh sistem hormon yang pertama, kemudian sistem syaraf, dan sistem keberadaan substrat. Jadi 3 inilah yang menghandle sistem homeostasis atau metabolisme yang selalu dipertahankan stabil di dalam tubuh kita. Jadi hormon, pada saat orang hormonnya masih normal, ya, sistem syarafnya masih normal, kemudian substrat-substrat yang ada di dalam tubuh itu terkendali dengan baik, maka dia akan survive, akan sehat. Nah, berbeda misalnya orang yang sudah mengalami masalah hormon, misalnya dia defisiensi insulin pada diabetes. Nah, di sini mau bagaimanapun sistem homeostasisnya akan terganggu. Kalau dia puasa nanti akan ada dampaknya, kalau dia makan kekenyangan juga akan ada dampaknya. Itu, ya. Jadi sistem organ yang krusial adalah
hati, otak, adiposa, dan otot. Peranannya adalah penyimpanan, penggunaan, dan penyediaan substrat. Nah, substrat ya, misalnya glukosa dan protein ini mempengaruhi sekresi hormon, dan sistem saraf mengatur metabolisme transport substrat. Jadi ketiga sistem ini ya, hormon, sistem saraf, kemudian keberadaan substrat akan saling terkoneksi, akan saling memberikan feedback. Nah, sehingga proses homeostasis ya, atau kesetimbangan di dalam tubuh kita tetap terjaga. Nah, ini ya, misalnya contohnya adalah kondisi pada saat glukosa darah rendah. Ini contoh integrasi peranan antara sistem hormon, sistem syaraf, dan keberadaan substrat. Misalnya ini kondisi pada saat puasa. Puasa intake lebih rendah daripada kebutuhan untuk exercise, atau keseimbangan energi negatif membuat glukosa darah akan turun. Nah, turunnya glukosa darah ya, di sini akan memberikan ya respon ya, darah mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian dia akan juga memberikan sinyal ya, sel-sel kapiler yang dilalui oleh pembuluh darah akan memberikan informasi ke otak bahwa oh, darah yang lewat ini kekurangan glukosanya rendah. Kemudian otak akan merespon melalui sentral pengaturan hipotalamus. Nah, ada beberapa aksi yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pituitari. Kelenjar pituitari memerintahkan adenokortikotrofin hormon atau mensekresikan ACTH, adenokortikotrofin hormon, untuk membuat kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal menjadi aktif. Aktifnya adrenal ya, kelenjar anak ginjal di sini akan mensekresikan hormon kortisol dan epinefrin. Ya. Nah, kemudian pada saat yang lain ya, dia juga memberikan sistem saraf otonomik ya. Jadi hipotalamus tidak hanya memerintahkan ke pituitari tapi juga otonomik. Nah, di sini juga ke arah adrenal, dan sistem saraf pusat juga memberikan perintah kepada pankreas, kelenjar pankreas untuk mensekresikan hormon glukagon. Sedangkan insulin ini dihambat. Nah, kortisol ya, kemudian norepinefrin dan glukagon ini adalah tiga hormon yang akan membantu tubuh untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, melalui mekanisme glikogenolisis ya, menstimulasi pemecahan glikogen yang ada di hati dan otot, dan gluconeogenesis ya, meningkatkan glukosa atau sintesis glukosa dari asam amino, gliserol, dan ya dari intinya dari senyawa non karbohidrat. Nah, di sini nanti glukosa darah akan berangsur naik karena ada feedback dari hormon tadi membantu proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. Glukosa darah kemudian akan naik. Nah, naik ya, artinya substrat menjadi tinggi ya. Tadi sistem saraf, hormon, dan substratnya glukosa. Glukosa darah akan tinggi, kemudian pada saat dia sudah naik ke angka 100 misalnya, naik lagi ke 100, maka proses kebalikannya akan terjadi. Yang tadinya semuanya aktif ya, kortisol, norepinefrin, epinefrin, glukagon, kemudian pada saat glukosanya sudah tinggi ya, justru tiga hormon tadi akan di stop oleh otak, dan yang dibangkitkan gerakannya adalah atau sintesisnya adalah insulin.
Insulin tugasnya adalah meningkatkan kadar gula darah, menghambat ini ya glikogenolisis, dan gluconeogenesis justru malah menciptakan sistem yang sebaliknya. Nah, itu contoh dari regulasi bagaimana antara sistem hormon, sistem saraf, dan substrat itu saling terintegrasi menciptakan keadaan yang setimbang atau sistem homeostasis. Ini akan terjadi pada saat ketiga sistem utama di metabolisme tubuh kita ada dalam keadaan fit, sehat. Kalau salah satu bermasalah, maka sistem metabolisme ya, sistem homeostasis tidak akan terjaga. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan ya, arah-arah ini ya. Jadi bagaimana proses ini terjadi ya. Kemudian ini Jadi bagaimana proses-proses itu terjadi? Ini akan kita diskusikan selama 1 semester ke depan. Ya. Ini yang lebih detail lagi. Jadi panah-panah ini semuanya nanti insya Allah akan kita diskusikan. Kalau teman-teman paham, misalnya di panah perubahan dari glukosa ya menjadi pirufat. Nah, ini glikolisis ya. Ini paham, kemudian alur ini paham, termasuk hormon yang terlibat, enzim yang digunakan, ya, hasilnya apa, produk sampingnya apa, substratnya apa. Kalau paham semua, insya Allah lulus. Nah, dari saya sekian referensi utama dari Lippincott yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman juga bisa membaca buku Krauss yang ada integrasi antara gizi makro dengan beberapa masalah kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.